Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Pada bab 24 ini kita akan belajar mengenai web server Apache. Di sini ada 7 materi pembahasan. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yakni install Apache web server. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada server 1 dan server 2. Yang mana pada web servernya itu kita belum melakukan konfigurasi apapun. Nah, jadi di bab kali ini kita akan melakukan konfigurasi tools atau Apache pada web servernya, yang mana nantinya web server tersebut dapat diakses melalui brosur. Langsung saja kita buka klien Ubuntu-nya. Di sini saya akan meremote web servernya dengan sh jadi router at 10.10.10.4 tp 2215. Oke, lalu kita masuk ke root script. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita bisa dikit nama domainnya ya. Saya tambah terminal. Lalu di sini saya coba di febiani.com. Oke, ini bisa ya. Langsung saja kita install Apache-nya dengan apt install Apache 2. Oke, ini sudah selesai ya. Lalu kita coba cek nama domainnya pada Firefox. Lalu saya akan ketikkan febiani.com. Nah, di sini dia akan menampilkan default dari Apache 2-nya. Seperti ini ya. Dan nanti kita akan coba untuk mengubah tampilannya ini. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yakni konfigurasi basic web server. Jadi di materi ini kita akan mencoba untuk mengubah tampilan dari default-nya ini ya. Kita masuk saja ke terminal. Lalu kita masuk ke cd/etc/apache2. Coba ls. Nah, di sini terdapat direktori yang bernama site available, yang mana di dalam direktori ini terdapat beberapa file. Kita coba ls, site, script, available. Nah, di sini terdapat dua file, yaitu 000 default dan default SSL. Yang mana jika 000 default itu digunakan untuk web server yang HTTP, sedangkan yang default SSL itu digunakan untuk web server sebagai HTTPS. Jadi sekarang kita akan melakukan konfigurasi HTTP terlebih dahulu dengan cara masuk ke nano, site, script available, /000, script default.com. Nah, di sini terdapat server admin yang merupakan email untuk administratornya. Jadi di sini saya akan ubah menjadi admin@febiani.com. Oke, kita save saja, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita coba ls/var/www/html/. Nah, di sini terdapat file yang bernama index.html ya, yang mana ini digunakan untuk meletakkan konfigurasi tampilan dari web servernya. Kita bisa lihat pada Firefox. Nah, ini ialah tampilan default yang dikonfigurasikan melalui index.html ya. Kita ke terminal lagi. Ini kita coba masuk ke nano/var/www/html/index.html. Nah, ini merupakan konfigurasi atau codingan dari tampilan defaultnya yang tadi ya. Ini kita exit saja. Lalu saya akan ubah namanya dengan mv/var/www/html/index.html.
plus index.html spasi ubah jadi plus var plus www plus html plus index.html dot box. Oke, kemudian saya akan buat file baru dengan toast plus var plus www plus html plus index.html. Enter. Yang mana saya akan membuat tampilan server baru. Oke, saya akan ubah tampilannya dengan masuk ke nano plus var plus www plus html plus index.html. Nah, di sini saya akan mengubahnya dengan menambahkan header. Misalkan di sini saya akan tuliskan welcome to website. Lalu header akhir. Oke, ini sudah ya, kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu restart dengan sistem ctl restart Apache 2. Kemudian kita lihat lagi di Firefox-nya apakah sudah berhasil berubah tampilannya. Kita buka saja. Di sini kita refresh. Oke, di sini tampilannya sudah berhasil terubah ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yakni konsep virtual host. Jadi virtual host itu merupakan suatu metode atau konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada suatu website. Yang mana dengan suatu virtual host ini saya bisa membuat beberapa tampilan website, di mana seolah-olah saya menggunakan lebih dari satu web server. Misalkan seperti ini. Di sini terdapat satu tampilan saja pada websitenya. Nah, dengan virtual host maka kita bisa membuat lebih dari satu tampilan seperti ini. Akan tetapi hanya dengan menggunakan web server saja. Jadi di sini saya akan membuat seolah-olah kita itu diminta oleh perusahaan untuk membuat 3 website. Nah, nantinya saya akan membuat yang pertama itu website welcome to website yang sudah kita buat sebelumnya ya. Lalu yang kedua saya akan buat website welcome to sales website. Dan yang ketiga saya akan buat welcome to admin website. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yakni konfigurasi port based virtual host. Jadi di sini kita akan mencoba mengubah tampilan website menggunakan port based atau menggunakan port saja. Kita masuk dulu ke cd /etc/apache 2 /site script available. Oke, lalu coba ls. Nah, di sini terdapat file bernama 000default.conf, yang mana ini merupakan file yang digunakan untuk mengakses tampilan dari welcome to website. Jadi di sini kita akan membuat tampilan baru dengan file yang sama, namun dengan konfigurasi yang berbeda, sehingga kita bisa mengkopinya saja. Sebelumnya kita membuat perumpamaan bahwasannya kita itu dimintai oleh perusahaan untuk membuat 3 tampilan website yang berbeda ya. Karena tampilan welcome to website itu sudah ada, maka kita hanya perlu membuat 2 tampilan website lagi, yaitu sales dan juga admin. Langsung saja kita copy dengan cp 000 script default.conf spasi kita copy ke sales.conf. Oke, lalu kita masuk saja ke nano sales.conf. Nah, di sini portnya bisa kita ganti saja menjadi port 81 ya. Untuk tampilan sales website. Lalu untuk penempatan filenya atau dokumen rootnya di sini kita ganti ke directory sales kita ya. Jadi di sini kita tambahkan /sales. Oke, ini sudah, kita save saja, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita akan buat satu tampilan lagi. Jadi kita copy dari sales saja ya. Kita copy.
sales.conf admin.conf. Lalu kita masuk ke nano admin.conf. Oke, di sini portnya kita ganti jadi port 82. Lalu untuk penempatan filenya atau dokumen rootnya kita ubah jadi admin. Oke, kita save, Ctrl X, Y, enter. Kita cd, titik. Lalu kita ls. Nah, di sini terdapat dua file ya, yaitu site available dan juga site enable. Kita coba lihat pada ls, site script enable. Oke, di sini baru terdapat satu file ya, yaitu file 00-nya saja ya. Sehingga yang aktif baru yang 00. Jadi yang sales.conf dan admin.conf itu belum aktif. Untuk mengaktifkannya kita bisa gunakan perintah /etc/apache2 site script available /sales.conf /etc/apache2 site script enable /sales.conf. Oke, lalu pada admin admin.conf. Oke, lalu kita coba ls site script enable. Oke, di sini sales dan juga adminnya sudah aktif ya. Kita coba cat site script available /admin.conf. Oke, jika kalian ingat pada konfigurasi yang sudah kita lakukan, kita telah mendefinisikan penempatan dokumen. Jadi dokumennya berada pada /var/www/html/admin. Akan tetapi kita belum membuat file ataupun direktori yang ada pada HTML dengan nama admin ataupun sales ya. Sekarang kita akan membuatnya ya. Kita kembali dulu. Lalu kita clear. Kemudian kita masuk ke cd/var/www/html. Nah, di sini saya akan buat direktorinya dengan mkdir sales, lalu mkdir admin. Oke, lalu saya akan masuk ke dalam direktori sales dengan nano sales/index.html. Nah, di sini saya akan beri header awal. Ini saya akan buat welcome to sales site. Kemudian header akhir. Oke, ini kita save. Ctrl S. Lalu masuk ke admin. Di sini kita nano admin ya. Lalu di sini saya akan lakukan hal yang sama. Oke, kita save. Kemudian kita coba cek pada cat sales/index.html. Kita cat lagi. Ini apa jadi admin? Oke, di sini keduanya sudah ada ya. Kita restart saja dengan sistem ctl restart apache2. Oke, ini sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yakni pengujian port based virtual host. Di sini kita akan mencoba menampilkan tampilan yang berbeda apakah bisa dengan menggunakan domain yang berbeda akan tetapi dengan tujuan web server yang sama. Di sini saya akan coba masuk ke dalam sales website terlebih dahulu. Jadi saya ini
nano.com/sales/. Oke, di sini dia berhasil menampilkan yang sales ya. Kita coba tampilkan yang admin. Admin. Oke, di sini dia juga berhasil menampilkannya ya. Lalu jika kalian ingin ketampilan website kalian sebelumnya, kalian bisa langsung saja gunakan febriani.com atau domainnya ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yakni membuat subdomain. Oke, jadi pada materi sebelumnya kita mengakses virtual host melalui Postgres ya. Jadi pada materi kali ini kita akan mengaksesnya melalui subdomain, yang mana kita akan masuk dulu ke dalam server 1 atau Debian server dengan router Debian untuk 2015. Oke, kita masuk dulu ke root. Lalu kita masuk dulu ke cd/etc/file. Oke, langsung saja kita buat domainnya dengan masuk ke nano cd.febriani. Nah, di sini kita harus mengganti serial numbernya ya. Ini saya akan ganti jadi itu. Lalu kita akan membuat domain baru ataupun keyword baru untuk mengakses web servernya melalui browser. Yang mana jika sebelumnya kita mengakses web servernya itu menggunakan febriani.com ya. Jadi sekarang kita akan menambahkan subdomain yang berbeda ataupun subdomain yang baru. Jadi di bagian paling bawah ini kita akan tambahkan sales tab in tab dengan tab febriani.com titik. Bentar, adminnya juga ya, di admin tab in tab dengan tab febriani.com titik. Oke, ini sudah, kita save saja. Lalu kita restart dengan sistem ctl restart line 9. Oke, lalu kita coba lihat pada disk sales.febriani.com. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya. Jadi untuk sales.febriani.com itu domain aslinya ialah febriani.com, yang mana IP-nya itu 10.10.10.4. Kita coba disk admin.febriani.com. Oke, di sini juga sudah berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yakni konfigurasi domain base virtual host. Oke, jadi di materi kali ini kita akan melakukan konfigurasi domain base, yang mana kita harus menghapus listen portnya. Kita masuk dulu ke cd/etc/apache2/script/available. Lalu kita masuk ke nano sales.com. Nah, di sini portnya bisa kalian ubah jadi 80 lagi ya. Lalu di sini terdapat server name pada komentar ya. Jadi ini kita hapus saja pagarnya. Kemudian www-nya kita ubah jadi sales.febriani.com. Oke, kita save saja. Lalu kita ke admin. Di sini portnya kita ganti juga jadi 80 ya. Lalu server name-nya kita hapus pagarnya. Kemudian www-nya kita ubah jadi admin.febriani.com. Kita save saja. Lalu kita masuk ke nano 000 default.com. Ini kita hapus pagar dari server name-nya ya.
Lalu kita ubah jadi sediani.com, enter, tab. Kita tambahkan server name www.sediani.com. Oke, kita save saja. Lalu kita restart dengan sistem ctl restart apache 2. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.